Shalom, selamat pagi anak-anak Miss kelas 11, apa kabar? Nah, hari ini kita akan belajar kimia di pertemuan kedua dengan topik penggolongan hidrokarbon. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang kekhasan atom karbon, di mana di situ kalian membahas tentang atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penggolongan hidrokarbon. Apa sih penggolongan hidrokarbon itu? Nah, sini Ibu review sedikit tentang apa itu senyawa karbon. Nah, jadi senyawa karbon itu adalah gugus yang terdiri dari atom H dan C. Ingat ya nak, dia terdiri dari atom hidrogen dan karbon. Makanya namanya itu menjadi hidrokarbon gitu. Nah, sifat-sifat atom C ada beberapa yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu memiliki 4 elektron valensi. Nah, ini sudah ada Ibu ajarkan di minggu lalu, bahwasannya 4 elektron valensi ini dihitung dari nomor atomnya si atom karbon. Nah, dia memiliki nomor atom 6, sehingga kalau kita konfigurasikan menjadi 2 dan 4 gitu. Nah, dia memiliki elektron valensi 4. Sedangkan untuk mencapai kestabilan, elektron valensi itu harus bernilai 8. Nah, makanya si atom C ini memiliki tangan yang namanya 4. Kenapa dia memiliki tangan 4? Karena dia supaya stabil, supaya dia dapat mengikat atom lain. Nah, di sini ada H lah. Ada H. Kalau dia semua terisi penuh ataupun terikat dengan atom lain, maka dia sudah dikatakan sebagai unsur yang stabil gitu. Kemudian yang kedua, hanya memiliki 2 kulit atom. Nah, inilah dia kulitnya. Ini kulit K, ini kulit L. Sehingga jari-jari atomnya kecil. Nah, kalau jari-jari atomnya semakin kecil, maka dia dapat membentuk ikatan yang kuat gitu. Kemudian yang ketiga dapat membentuk bermacam ikatan. Nah, ikatan apa? Ini dia. Nah, jadi hidrokarbon itu dia terbagi menjadi 2. Ada dia alifatik dan siklik. Nah, alifatik itu dia rantai terbuka, sedangkan siklik rantai tertutup. Nah, kalau kita bagi lagi alifatik ini, dia terbagi menjadi 2. Ada dia ikatan jenuh atau dia disebut dengan ikatan tunggal, dan ikatan tak jenuh atau disebut ikatan rangkap. Nah, ikatan yang termasuk ke dalam ikatan jenuh itu ada alkana, ana. Nah, berarti dia ikatannya tunggal ataupun sendiri. Kemudian kalau ikatan jenuh dia terbagi 2. Ada dia alkena dan ada alkuna. Nah, kalau dia senyawa alkena, dia ikatannya ataupun senyawanya itu dia berikatan rangkap. Nah, gini dia nak, rangkap 2. Sedangkan senyawa alkuna, una, ikatannya rangkap 3, berarti dia seperti ini gitu. Kalau dia tunggal sendiri 1, alkena, ena 2, una rangkap 3. Itu dia nak. Nah, kemudian berdasarkan jenis ikatan antar atom C-nya, hidrokarbon dibagi jadi 2. Ada dia hidrokarbon jenuh ataupun ikatan tunggal. Nah, tadi ini termasuk senyawa alkana. Kemudian hidrokarbon tak jenuh ikatan rangkap. Nah, dia itu ada alkena dan alkuna. Nah, coba kita lihat contohnya seperti apa. Ini dia nak. Hidrokarbon jenuh. Nah, tadi Ibu bilang untuk stabil si atom C ini kan harus memiliki ataupun harus menangkap 4 elektron lain karena dari si atom lain supaya dia dapat mengikat. Inilah dia tangannya itu. Inilah dia tangan si atom karbon itu ada 4 sehingga dia dapat membentuk ataupun mengikat dari atom lainnya. Nah, kalau sudah seperti ini nak, berarti dia sudah yang namanya stabil. Nah ini dia ikatan tunggal, dia kan tidak ada rangkapnya seperti ini dia nak.
Kemudian hidrokarbon tak jenuh, contohnya ini dia rangkap 2. Nah, ini dia rangkap 2-nya, nak. Rangkap 2. Ini ikatan rangkap 3, ini dia ikatan rangkapnya. Nah, kemudian kita masuk senyawa alkana. Nah, jadi senyawa alkana itu termasuk ke dalam golongan senyawa hidrokarbon, sudah pasti. Yaitu senyawa yang hanya mengandung unsur karbon dan hidrogen atau C dan H. Nah, rumus umum alkana itu ini dia, nak. CnH2n ditambah 2. Ini harus kalian ingat, ini rumus umum alkana. CnH2n ditambah 2. Kalau dia ditambah 2 berarti alkana. Nah, ini dia contohnya. Nah, di sini ada rumus kimia, ada rumus strukturnya, dan ada namanya. Gitu. Nah, coba kita perhatikan, nak. Ya. Nah, kita perhatikan. Rumus umumnya tadi ini kan, CnH2n ditambah 2. Nah, misalkanlah kita tidak tahu hidrogen ini dia sebanyak berapa. Yang diketahui hanya si atom karbon. Nah, kita masukkan ke rumus. Diketahui atom karbonnya itu sebanyak 2. Berarti N-nya di sini 2, nak. Nah, berarti C. Nah, H2N ditambah 2. N-nya tadi berapa? 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, jadi pas dia kena C2H6. Namanya etana. Kalau 2, C-nya 1 hanya 4, namanya metana. C-nya 3 hanya 8, namanya propana. Dan ini dia selanjutnya. Yang terpenting yang harus kalian ingat rumusnya ini. CnH2n ditambah 2. Itu. Nah, ini dia, nak. Tata nama senyawa alkana. Rantai utama diberi alkana. Sedangkan cabang diberi nama dari atau cabang disebut dengan yang namanya alkil. Nah, contohnya kalau dia di cabangnya itu ada CH3, berarti dia nama alkilnya metil. Kalau di cabangnya itu ada C2H5, namanya etil. Kalau di cabangnya ada C3H7, propil. Kalau dia C-nya 4, butil. Nah, jadi semua berakhiran il. Nah, kalau cabang dia alkil, itu dia. Kemudian penentuan yang kedua, atom C harus memiliki 4 garis ataupun tangan di sekitarnya. Nah, itu yang Ibu bilang tadi. Si C supaya dia dapat mengikat, dia harus memiliki 4 tangannya agar dia bisa mudah mengikat atom C lainnya. Nah, sedangkan atom H hanya memiliki 1 garis. Nah, nomor atom H ada berapa? 1. Itulah dia kenapa memiliki 1 garis ataupun 1 tangan. Nah, ini dia, nak. Contohnya, gambarkan senyawa alkana berikut. Normal pentana. Nah, kalau dia normal pentana, itu biasa di soal itu N ya, nak. N pentana. Nah, kita jawab pentana. Nah, contoh kalau dia pentana itu 5. 5, ingat rumusnya CnH2n ditambah 2. Berarti hanya di sini dia ada 12. Nah, kemudian kita lihat C-nya 5. Yang pertama harus kalian tulis itu, lihat atom karbonnya sebanyak berapa dia. 5 kan? Berarti kalian buat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia ada 5 atom karbon. Nah, berarti untuk pentana itu ada 5 atom karbon. Setelah itu apa? Nah, kalian buat atom karbonnya, si hidrogennya. Nah, CH3. Kenapa di sini hanya 3? Tadi kan kalau dia C itu tangannya ada berapa, nak? C, tangannya ada 4. Sedangkan di sini kan hanya 1 dia mengikat. Berarti kita perlu berapa tangan lagi, berapa ikatan lagi? 3. Makanya di sini kita tambahkanlah dia hanya ada 3. Kemudian di sini C-nya berikatan dengan 2 atom karbon lain, sedangkan
atom karbon itu harus memiliki 4 tangan. Berarti di sini hanya kita buat 2 supaya dia memiliki ikatan yang stabil ataupun berjumlah 4. Nah, di sini 2, di sini CH2 dan di sini CH3. Nah, kalau kita uraikan ini, dia menjadi seperti ini. Nah, C tangannya ada 4, pas kan? Di sini 4 ini dia, Nah, kemudian kalau dia N heptana. Heptana itu berapa? 7. Kalian buatlah dulu atom karbonnya sebanyak 7. Nah, kemudian kalian hitung di sini kan hanya 16. Nah, untuk menentukan dia CH3, CH2 atau CH3 dengan cara melihat ini tangannya ataupun garisnya gitu. Kalau C dia kan 4 karena memiliki elektron valensi 4, sedangkan ini hanya berikatan dengan 1 atom lain. Berarti kita butuh atom hidrogen itu sebanyak 3. Nah, ini dia kalau dipecah jadi seperti ini. Oke. Nah, kemudian contoh lain. Tentukan penamaan dari senyawa alkana di bawah ini. Nah, ini dia contohnya. Nah, untuk menentukan penamaan dari senyawa alkana ataupun dari senyawa, yang pertama itu harus menentukan rantai utama. Nah, kalau untuk menentukan rantai utama ini, harus dilihat rantai terpanjang. Nah, di sini kan ada C2H5, C2H5. Nah, C2H5 ini, ini kita bisa uraikan. Nah, menjadi seperti ini dia. C2, kemudian CH3. Nah, baru setelah kita pecahkan, ataupun kita uraikan, barulah kita bisa menentukan mana rantai terpanjangnya. Nah, kalau misalnya ini kita tentukan rantai terpanjangnya, coba kita hitung berapa di jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6. Kemudian kalau kita hitung dari bawah seperti ini, ada berapa atom C-nya ataupun rantainya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti kita harus memakai ataupun menggunakan rantai yang terpanjang untuk menjadi rantai utamanya. Maka dari itu kita buat yang ini, Nah, ini. Nah, setelah kita menentukan rantai utamanya, kita tentukan penomorannya. Nah, untuk penomoran rantai utama harus kita mulai yang terdekat dengan alkilnya. Alkil tadi apa? Cabang. Inilah dia cabangnya. Ini dia cabangnya. Nah, kita lihat manalah yang terdekat dengan cabangnya. Nah, ini dia. Nah, berarti kita mulai dari kiri. Nah, kenapa nggak dari kanan, Bu? Nah, 1, 2, 3 ini terdekat. Kemudian ini kan udah jauh dia kan, Ini udah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita mulai dari kiri dia penomorannya. Nih dia. Nah, setelah kita menentukan penomorannya, baru kita menentukan yang namanya nama alkil. Alkil tadi apa? Nama cabang yang berakhiran il. Ada dia metil, etil. Nah, ini dia, Inilah dia yang namanya alkil. Nah, untuk menentukan penamaan dari senyawa ada aturannya juga. Nah, yang pertama harus kalian urutkan nomor alkil atau cabang. Nah, yang pertama nomor alkil dulu kalian buat. Nomor alkilnya mana? Inilah dia. Ini alkil, alkil, alkil. Berarti alkilnya terletak di nomor 3, 4, dan 6. Nah, ini dia. Kalian buat 3, 4, dan 6. Nah, kemudian jumlah si alkilnya ini ada berapa? Ada 3, 1, 2, 3. Nah, karena dia jumlahnya 3, makanya namanya tri. Kalau dia 2 apa? Dimetil. Kalau dia hanya 1, metil aja. Gitu. Nah, karena ini 3 berarti namanya trimetil. Nah, kemudian yang terakhir nama rantai utamanya. Nah,
Untuk menentukan nama rantai utamanya, kita lihat, kita hitung jumlahnya. Rantai utama ada berapa? 8. Kita lihat tadi, kalau 8 itu apa? Oktana. Nah, itu dia, nak. Makanya kalian harus ingat deret homolog dari alkana itu. Apa kalau dia C-nya 1 apa namanya? C-nya 2 apa namanya? C-nya 7 apa namanya? Itu harus kalian ingat. Nah, itulah dia, nak, untuk penentuan penamaan dari senyawa alkana. Nah, kalau kita disuruh gambarkan senyawa alkana dari 2 metil heptana. Nah, ini dia. Nah, yang pertama yang harus kalian kerjakan itu ini, heptana. Heptana itu berapa tadi C-nya? Hep 7. Ini dia, kita buatlah C-nya dia sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian apa? Cabangnya, alkilnya. Nah, ingat, untuk penomoran alkil ataupun penamaan alkil itu harus kita lihat ataupun harus kita tentukan dari yang terdekat dengan cabangnya. Nah, berarti di sini 2 metil, berarti dia terletak pada urutan kedua. Kalau dari kanan pun kalian mulai, nak, boleh. Dari kanan, dari kiri boleh. Yang penting alkilnya ini benar, cabangnya. Nah, berarti di sini 2 metil. Berarti 2-nya ini menandakan letaknya. Metil ini alkil CH3. Kemudian 3 etil. 3 ini menandakan letaknya. Letak cabangnya itu pada nomor 3, urutan ketiga. Etilnya ini tadi, nak, alkil. Kalau metil C-nya 1, C-nya 2 itu etil. Ini dia untuk percabangan. Nah, kemudian yang setelah kalian mengerjakan seperti ini, kalian tuliskan atom hidrogennya. Inilah dia, CH3, CH, CH, CH2, CH2, CH2 dan CH3. Gitu. Nah, di sini kenapa, Bu, CH-nya hanya 1? Nah, karena di sini kan tangannya itu sudah ada 3, sudah ada dia berikatan dengan 3 atom C lainnya, 1, 2, 3. Sedangkan syarat untuk stabil dia harus 4 untuk atom karbon, berarti dia harus tambah C-nya 1. Itu dia, nak. Nah, kemudian alkena. Alkena itu dia senyawa yang memiliki ikatan jenuh atau rangkap 2. Nah, ini dia. Rangkap 2, rumus umumnya ini. Harus ingat, nak, rumus umumnya. Kalau dia alkana tadi kita tambah 2 kan? Nah, sedangkan ini alkena. Alkena ini ya. Nah, kalau alkena itu dia CN2NH2N. Nggak ada dia penambahannya. Nah, untuk deret homolognya ini, nak, contohnya. Kalau jumlahnya 2, inilah dia namanya etana. Nah, kalau alkena dia dimulai dari etana. Nah, kalau dia dari 1 itu alkana. Kalau dari 2 itu alkena. Yang membedakan ini rangkap 2. Itu dia. Yang bedakan dia hanya akhirannya. Ana, ini ena. Itu dia, nak. Nah, contoh. Nomor atom C dimulai dari atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Nah, untuk penamaan senyawa maupun alkana, alkena, alkuna dia sama aja semua, nak. Yang membedakan itu rangkap dan akhirannya. Makanya kalian harus tahu dulu akhir. Nah, 1 butena. Ini dia, nak. Pertama tetap urutannya harus sama. Tulis dulu ikatan ataupun atom C-nya. Kemudian kita menuliskan rangkapnya. Nah, ini dia, karena di sini dia 1 butena, berarti dia rangkapnya dia ada di urutan nomor 1. 1, 2. Nah, berarti ini dia rangkapnya karena di sini 1 butena. Nah, kemudian kita langkah selanjutnya ini
melengkapi dengan atom hidrogen CH2, CH, CH2 dan CH3 sama aja seperti alkana. Nah, kemudian ini dia ada 2 butena. Ya. Butena 4, C-nya 4. Kemudian karena di sini 2, berarti rangkapnya terletak pada nomor 2. Ini 1, 2. 1, 2 boleh dari kanan, boleh dari kiri. Gitu. Yang terpenting untuk penomoran ikatan rangkap harus terdekat dengan ikatan rangkapnya untuk alkena. Kalau tadi alkana, penomornya dimulai dari yang terdekat dengan alkil. Kalau alkena, dia yang terdekat dengan rangkapnya. Contoh, gambarkan senyawa alkena berikut ini. 3,3 dimetil 1 heptana. Nah, yang pertama yang harus kalian tulis sama heptana. Tulis dulu atom karbon C-nya sebanyak 7. Udah. Kemudian, nah, kita lihat untuk menentukan letak rangkapnya. Ini dia 1 heptana. Karena di sini 1, berarti dia terletak pada nomor 1. 1, 2. Boleh kalian mulai nomor 1-nya dari sini. Boleh dari kiri. Boleh. Yang terpenting rangkapnya itu dia terletak pada urutan 1. Ini dia. Nah, kalau dia nanti 3 heptana misalnya, berarti diletak di nomor urut 3. 1, 2, 3. Berarti disinilah dia rangkapnya gitu. Dah. Kemudian kalian tulis alkilnya. Langkah selanjutnya menuliskan alkil 3,3 dimetil. Nah, 3,3 ini menandakan letak alkilnya pada nomor urut 3. Ini dia 1, 2, 3. Ini dia. Nih, berarti alkilnya terletak pada nomor ataupun urutan ketiga. Nah, dimetil karena dia ada, berarti dia 2 diminta. CH3 di atas, CH3 di bawah. Nah, setelah itu kalian sempurnakan dengan menghitung rantainya ataupun ikatan ataupun menghitung yang namanya tangan atom karbon supaya dia stabil. Nah, CH2, CH, C. Nah, kenapa di sini dia tidak ditambahkan H? Karena kan di sini C-nya sudah berikatan dengan 4 atom C lainnya, makanya dia di sini sudah stabil. Jadi tidak perlu kita tambahkan atom H-nya. Itu dia. Tentukan penamaannya. Nah, untuk penamaannya, nah ingat tadi kan dia harus penamaannya yang terdekat dengan rantai yang bercabang ataupun ikatan yang bercabang. Nah, ini dia Nah, berarti kita mulai dari ini. CH2, C ini. Berarti yang ini namanya itu alkil. Kalau tadi kita di alkana kan kita hitung dari sini karena rantai terpanjang yang terdekat dengan alkil. Sedangkan untuk alkena, di mana dia letak rangkapnya, langsung di situ kita tulis penomorannya dari awal. Gitu. Jadi nanti kalau dari sini, misalnya di sini rangkapnya, berarti dari sinilah kalian buat 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau penamaannya tetap sama ini. Nah, berarti ini dia rantai terpanjangnya. Rantai terpanjangnya ada berapa dia C-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya pentena. Pentena. Kemudian, nah, karena di sini rangkapnya dia terletak di nomor 1, ini bisa kita buat 1, bisa enggak Kalau enggak ada dibuat 1 nomor urut rangkapnya, berarti dia ini terletak pada nomor urut 1. Kalau dia 2, berarti terletak pada nomor urut 2 gitu. Kemudian alkilnya kita lihat. Nah, di sini di nomor 2 kan ada 2 kan, C-nya atom C dan 5 atom H. Berarti di situ alkilnya etil.
Kemudian karena di sini C-nya 1, maka di sini metil. Berarti dapatlah namanya, penamaannya 2 etil 4 metil pentana. Nah, kalau alkuna, ini alkuna ini. Ini alkuna, ini alkuna. Ini dia dikurang 2. Nah, kalau alkuna ini rangkap 3. Nah, rumus umumnya ini dia, dia dikurang 2. Kalau alkana tambah 2, alkena tidak ada penjumlahan, hanya CnH2n, sedangkan alkuna dikurang 2. Nah, dan akhirannya pun dia ini una. Akhirannya una dan rangkapnya 3. Contoh, gambarkan senyawa alkuna 3 metil 1 pentuna. Tetap cara yang pertama, pentuna itu kan dia berasal dari pentana kalau alkananya. Nah, berarti C-nya dia ada 5. Ini dia, C5H8. Kita buatlah C5, C-nya sampai 5. Nah, kemudian 1 pentuna, berarti rangkapnya terletak pada nomor urut 1. Bisa dari kanan kalian buat, bisa dari kiri. Nah, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1 disinilah dia. Nah, untuk penomoran alkilnya kita mulai tetap dari sini. 1, 2, 3. Nah, berarti disinilah dia letak alkilnya. Nah, kemudian kita sempurnakan supaya dia stabil. Berarti sini kita perlu hanya hanya 1. Di sini C saja karena di sini kan dia udah 3. Nah, di sini sudah ada kawannya ataupun ikatannya. Kayak dia di sini C. Ya, di sini CH, CH2 dan CH3. Nah, itu. Nah, hanya ini pembelajaran kita hari ini. Jadi, kalian harus ingat rumus umum dari senyawa alkana, alkena, alkuna, dan harus ingat bagaimana penentuan senyawanya, penamaannya. Rangkap, kalau dia alkana tadi rangkap 1. Rumus umumnya apa? CnH2n ditambah 2. Kalau dia alkena berakhiran ena, rumus umumnya apa? CnH2n. Kalau dia alkuna berakhiran una, rumus umumnya apa? CnH2n dikurang 2. Nah, sampai sini pembelajaran kita, Nah, Ibu harap kalian semua bisa paham dan bisa mengerti untuk penggolongan senyawa hidrokarbon. Nah, Ibu Kak Kiri, selamat pagi dan tetap semangat. Shalom.